Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qudha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas kudrah irodah dan juga inayah kita masih bisa berkumpul kembali di majelis ini. Semoga Allah catatkan langkah-langkah kita dan rumah kita ke tempat yang mulia sebagai amalan solihan mutaqabbalan. Salawat serta salam juga semoga terlimpah curahkan junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in juga insyaallah kepada kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Untuk kajian rutin DKI Masjidan pada malam ini insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustaz Arifuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan karena beliau telah ada di tengah-tengah kita semua, untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustaz Arifuddin, dipersilakan kepada Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa bersilaturahim kembali dengan jamaah Masjid An-Nur. Sudah lama tidak berkunjung ke sini. Taqabbalallahu minna wa minkum, walaupun sekarang sudah masuk Julul Qa'dah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memberikan pengabdian yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semua. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan juga At-Tabrani diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya memang lemah secara sanad,
tapi dari sisi makan itu terjadi di zaman kita sekarang. Rasul bersabda, bertanya kepada sahabat, kaifa bikum ayuhan nasu idza tagha nisaukum wa fasaqa fityanukum. Bagaimana keadaan kalian wahai manusia jika wanita-wanita kalian menjadi wanita yang melampaui batas dan para pemuda kalian menjadi fasik? Qalu ya Rasulullah inna hadzal kain. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah itu akan terjadi? Qala na'am, betul. Wa asyaddu minhu, bahkan lebih dahsyat dari itu. Kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bagaimana jika kalian para lelaki, para suami sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Qalu ya Rasulullah inna hadzal kain. Rasul, yang demikian bakal terjadi? Qala na'am wa asyaddu minhu, bahkan yang lebih dahsyat dari itu bakal terjadi. Kaifa bikum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaran. Bagaimana keadaan kalian jika kalian melihat kemungkaran sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik dianggap sebagai kemungkaran? Bapak Ibu semuanya, hadis ini kalau kita lihat itu memotret kondisi sekarang, terutama kondisi keluarga di zaman ini. Rasul memulainya dengan idza tagha nisaukum, apabila wanita-wanita kalian melampaui batas. Perempuan itu, Bapak Ibu semuanya, di dalam Islam mereka mendapatkan penghormatan yang luar biasa, tapi juga ada aturan-aturan. Kita tahu dalam Islam perempuan itu adalah harus dijaga kehormatannya. Maka perempuan itu dia dianjurkan lebih banyak tinggal di rumah, menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Kalau berinteraksi di luar dibatasi, bukan tidak boleh. Tapi zaman sekarang kita melihat justru kita mengenal istilah ada sosialita. Itu perempuan-perempuan yang gemarnya di luar rumah, beringkar dia, beringkar itu, makanya jadi beringkar. Nggak beringkar itu, nggak beringkar dia. Sibuk di luar, sibuk update status. Di lain pihak juga kita tahu perempuan-perempuan yang sudah kehilangan rasa malunya, tidak malu mempertontonkan aurat mereka begitu, ya, secara bebas begitu. Yang pada akhirnya, Bapak Ibu semuanya, kalau dikaitkan dengan keluarga, pasti wapas atau syababukum au fityanukum akan berakibat kepada apa? Generasi muda yang hancur. Karena tidak ada yang mengawasi. Ibu nasibu gitu ya. Arisan di dia, arisan di itu, Pak. Bisnis dia, bisnis di situ. Anak-anak dengan siapa? Tidak ada. Tidak ada batu ngobrol, tidak ada batu diskusi. Yang pada akhirnya apa? Pada fasaqo. Kalau fasaqo itu artinya fasik. Fasik itu artinya secara bahasa membuat jalur baru padahal jalur yang benarnya ada. Bahasa kita mah fasik mah berbuat dosa. Dan dosa mah melakukan sesuatu yang baru ya. Padahal yang diperbolehkan ada. Mabok itu kan ada yang halal, tapi dia senang mabok, disebut fasik. Zina fasik, begitu Bapak Ibu semuanya. Para sahabat tak ngebayangin Bapak Ibu semuanya ya, karena wanita-wanita di zaman Rasulullah itu wanita-wanita luar biasa, salehah gitu kan, ya, salehah gitu ya, luar biasa gitu, taat sama suaminya,
menutup auratnya luar biasa, ketaatan. Anak-anaknya juga luar biasa. Sehingga mereka bertanya, inna hadza lakain ya Rasulullah, emang begitu bakal terjadi Rasul? Bala asyadu min sayakun. Lebih dasar itu bakal terjadi apa? Nah, kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, yang menjadi persoalan istrinya seperti tadi, anak-anaknya fasik, lantas para suaminya apa? Tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ngantem Pak. Dayuth tidak punya sensitivitas terhadap kemungkaran gitu. Ngantep Pak, antepannya kenalah dan sebadak ieu geus boga pamikiran sorangan. Sama ieu nama beda tuh jangan baheula kan gitu Bapak Ibu semua. Tidak ada keinginan memperbaiki itu, dianggap aja. Kalau bahkan terjadi Rasul, kita tahu bagaimana tegasnya para sahabat gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau bahkan nanti kalian akan melihat kemungkaran dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Kadang sering kan Bapak Ibu semuanya di masyarakat dibalik. Neng hari neng mah juga jembaturi. Nah gitu pun malam minggu cici madi mah batu mau jalan-jalan. Ya, tarik boga kabogoh. Neng teh geulis, pinter. Ya. Atau anak laki-laki Pak, bapak punya laki-laki teh cici di mana teh kalau dianggap apa? Penyimpangan gitu. Itu juga batur gitu Pak. Justru yang mungkar teh dianggap ma'ruf. Kamana neng? Ya kamana mah isin neng. Jeung kabogohna tenang aman gitu. Jadi dibalik gitu Bapak Ibu semuanya aturan-aturan teh. Nah gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya ya seperti kita lihat sekarang Bapak Ibu semuanya bentar ya. Di Indonesia Pak, LGBT itu hampir 30% katanya terpapar generasi mudanya itu. Karena dianggap gaya hidup, style itu biasanya persoalannya dari mana? Dari keluarga kan gitu. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, amin. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin membereskan masyarakat, membereskan bangsa, yang harus dibereskan cuma 3 orang, suami, istri, dan anak. Kalau 3-tiganya beres semuanya, Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Kalau di Barat ada istilah family values, gitu. Nilai-nilai keluarga, gitu. Sebagai benteng dari apa yang terjadi. Si Trump teh gelo Pak, tapi masih kena mending gelo-gelo Pak. Sebab apa? Sebab masih mementingkan nilai-nilai keluarga, anti LGBT Pak. Jadi si Trump benar teh mau hiji Pak, anti LGBT. Semua LGBT dihantam habis gitu. Undang-undang LGBT dihapus semua gitu. Eta. Ya. Sebab presiden kalau dari Demokrat pasti akan mendukung LGBT. Kalau presidennya dari Republik pasti anti LGBT. Kan biasa kalau mau anti LGBT galak ke umat Islam. Nah, gitu. Dibalik lamun ngadukung LGBT dekat dengan umat Islam. Gitu presiden Amerika Pak. Jadi kumanya. Itu Ibu semuanya. Jadi family values kembali kepada nilai-nilai keluarga. Tapi memang rusak atau Bapak Ibu semuanya. Ya. Rusak. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita perlu kembali melihat nilai-nilai Islam dalam rangka bagaimana membangun keluarga sebagai pilar peradaban umat kan gitu ya. Karena tadi kata Ustaz, kalau suami beres,
istri soleha, anak-anak abror, beres. Seperti Ibrahim kan gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, pilarnya adalah kejelasan visi dan misi. Seringkali generasi muda itu membangun rumah tangga itu hanya sekedar melampiaskan hasrat biologis, hanya supaya tercapai ngajawab iraha nikah gitu. Dan eta tadi kualitas iraha nikah. Terakhir nikah teh, ngomong Idul Fitri Pak. Salah terus anak muda itu mah. Pasti ditanya teh iraha nikah. Akhirnya teh nikah, tapi tanpa visi dan misi. Bahkan terkadang kita juga yang sudah menjalani rumah tangga bertahun-tahun, TSTW misi-misi teh tahu sama tahu, balik tahu sama tahu, tidak tahu deh naon eta teh. Padahal visi dan misi itu akan menjadi pijakan dalam membangun arah rumah tangga kita mau dibawa kemana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan visi rumah tangga dengan firman-Nya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama pasangan kalian. Itulah visi rumah tangga. Berarti kalau kita sebagai suami melihat istri, inilah wanita yang akan kita ajak ke surga bareng-bareng. Kalau istri melihat suaminya, ya Allah mudah-mudahan suami saya masuk surga, semoga saya ke surga kan gitu. Kalau suami istri masuk surga, pasti anak-anak pun akan dibawa gitu Pak. Gitu. Nanti disebut surga anak-anaknya, betul kan? Nah, itu. Sebab dalam ayat tadi alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan susulkan anak-anak mereka kepada bapak ibunya yang soleh dan solehah, itu kan di surga nanti. Ketika visinya rumah tangga, pasti nanti penilaian itu di situ. Yang penting masalah, yang penting mati surga. Baik urusan pekerjaan, ya, urusan pendapatan, gitu kan. Banyak segala akan terkait di situ. Pendidikan anak dan lain sebagainya. Karena seringkali visi ini kalau tidak sama, itulah yang kadang menjadi persoalan Pak di rumah tangga. Ketika visi itu sudah tidak sama, tapi malu untuk menyelesaikan, hanya dirame awet rajen. Hari suami visi nate akhirat, istri visinya dunia, kan repot eta teh Pak. Atau kebalikannya. Mending visi dunia dua nana aman. Kan neraka begitu. Betul tidak? Maka kan sok aya Pak, gedean sengaja kumpul ka boma aman-aman wae, tidak ada konflik keluarga gitu Pak ya. Beda jangan menikah. Dia cuma pinaraka Pak, desa visi gitu kan gitu. Pisina sarua kumpul ka boma, pasti naon? Wae konflik. Betul? Sebab pinaon? Pinaraka gitu. Ngan lamun anu pisurga jeung pinaraka eta anu bakal konflik. Kalau pisurga nggak ada konflik, bukan tidak ada masalah, tapi semuanya bakal terselesaikan. Sebab nanti ada triggernya di mana? Tadi, ya itu surga moal gitu aja. Itu semuanya. Visinya itu, misinya jelas. Ku ampusaku, wahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu semuanya. Itu misi rumah tangga. Makanya kalau rumah tangga itu tidak tahu itu, ya akhirnya permisif gitu Pak. Seperti tadi, istri kemana, anak kumaha, suami kena punya dunianya sendiri, ngantap we gitu. Ini masalah gitu, berat Pak Ibu semuanya ya. Ini penting ya. Jadi kejelasan visi itu menjadi salah satu hal yang penting ya. Yang kedua Bapak Ibu semuanya adalah keteladanan sebagai metode terbaik dalam membangun keluarga yang harmonis.
Kita tahu doa yang paling mujarab, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun. Qurrah itu artinya dingin, Pak. Air mata itu keluar dua jenis, Pak. Ada air mata dingin, ada air mata panas, Pak. Kalau air mata kesedihan, rasa sakit, kekecewaan, itu air matanya panas, Pak. Makanya biasanya kalau orang nangisnya lama suka kelihatan lebih kebat, Pak. Tapi kalau air mata kebahagiaan tiis, Pak. Nah, orang apa tiis cilik, sanes tiis mata. Gitu. Bahasa Arab tiis mata itu, Pak. Jadi adem, ya, adem melihat keluarga, ya, begitu. Tiis mata. Makanya kalau berlinang air mata itu mau panas, apa Pak Ros? Kalau kita bahagia keluar air mata, itu panas, Pak. Tapi lamun sedih mah panas di teh perkara Ros. Gitu. Makanya luar biasa ya diksi Al-Quran ketika menggambarkan kebahagiaan itu dengan qurrata a'yun, yaitu mata yang mengeluarkan air yang dingin, bentuk kebahagiaan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang orang bertakwanya siapa? Istri dan anak, berarti Pak. Kitanya jadi pemimpin. Hari pemimpin berarti apa? Harus lebih baik daripada yang dipimpin. Nama juga pemimpin. Pemimpin mah kuncinya keteladanan. Gitu. Kalau suami, punten ya kita. Orang tua secara umum lebih spesifik suami, bapak-bapak tidak jadi teladan dalam kesolehan, tidak jadi teladan dalam mengajak ke surga, mencegah tina neraka. Gagal Pak jadi pemimpin. Maka kenapa pemimpin kita suka banyak diketawain ku rakyatnya, karena itu jadi contoh kabehnya gitu Pak. Gitu. Dan kalau pemimpinnya jadi teladan mah semua hormat gitu Pak. Semua segan gitu. Kita mah aneh Pak, air rakyat kudu bisa hemat gitu. Hari pajabat Pak, ulang tahun di Paris Pak, di hotel harganya sampai 10 juta semalam tah, minimal 7,5 juta Pak. Cobi, orang kudu marat-marit gitu Pak, ya listrik di rumah, di kantor-kantor, gitu ya, penghematan. Makanya itulah akhirnya pemimpin model begitu biasanya apain? Diseng-selingkeun gitu Pak. Sama banyak anak-anak tuh disengselingkeun kolotna gara-gara apa? Terjadi teladan. Udah sholat, bapak kalau nonton Persib wae cici. Patos ada, cing, jika masih tidak, bapak nyusul. Nah gitu nggak? Persib bola ya, cicing Persib itu nonton. Karena teladan kumat sekarang adalah si bapak. Nya budak katanya beos ya Pak. Jika nya kalau masih beos ke kafe, cicing. Siapa bapak? Murid, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, senang gitu. Baik itu semua. Teladan, keteladan itu penting. Kok keteladan memang baik itu semuanya minimal anak tuh malu, gak berani ngebantah. Kalau disuruh apapun teh, dan memang ada siapa, ada apanya, ada contoh. Memang anak kita tidak langsung jadi soleh gitu Pak ya, dicontohan teh. Tapi mereka ketika kita ajak pasti apa? Nurut gitu Pak Ibu semuanya. Karena ada keteladanan. Terlebih Bapak Ibu semuanya, paling penting jadi pemimpin mah jangan suka berbohong. Kalau pemimpin berbohong, pasti orang benerin Pak. Bagi siapa? Bagi semuanya. Makanya Rasulullah suka memarahi kalau ada orang tua yang suka berbohong gitu.
Pernah kan ada sahabat yang diam, jangan nangis, nanti bapak belikan gitu. Rasul langsung panggil, Pak, betul kamu belikan? Tidak ya Rasulullah, cuma ingin membuat anak saya diam. Kata Rasulullah, jangan begitu, kamu mengajarkan bohong. Hari orang tua zaman ini makin tuh baik semuanya. Tanggal izin ditaruh, bapak berdoa terus kemarin pada segatian. Padahal punten tadi teh narima atau saya katingali nyebutan ke boga duit. Sebatkeun uang mah aya ngan lain ka didinya gitu Kan bahasanya teh tinggal dirobah gitu Pak. Betul tidak? Ayo mah nyebutan teu boga duit. Kau mau tak ibu-ibu, kamu anak nang ngiring, koyong jajan diciwit eta teh. Bari ngomong cicing, kayak mau apa ngelikeun. Bari teu niat teh pulang baik ke rumah. Hari anak mah, oh si mama teh nggak bohong ya teh. Mama mana? Bohong mama teh tadi pada niat Pak, nggak bohong. Makanya yang terjadi apa? Tadi orang tua memberikan keteladanan buruk, akhirnya anak-anaknya nggak bohong sama orang tuanya Pak. Makanya suka ada orang tua usaha dari menjadi hati kepun anak. Tapi kalau anak kita dilatih jujur, Pak jujur gitu. Kalaupun salahnya jujur kan itu ya. Mending jujur. Sebab kalau salah jujur bisa diperbaiki. Yang repot Pak nggak bohong baik. Kenapa? Karena tadi nyotoan di saha ibu bapak. Maka uswah itu menjadi penting bagi semuanya di rumah tangga ya. Waja'ana lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Imama hari imam itu berarti pemimpin, dituturkan gitu Pak, ibu bapak semuanya ya begitu. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya adalah, nah ini penting Bapak Ibu semuanya, ketegasan dalam menegakkan aturan. Salah satu sunnah yang hilang di keluarga yang diajarkan Rasul adalah sebagaimana dalam riwayat Abdul Razak dan Tabrani, kata Rasul, alaikus sawta haitsu yarahu ahlul bait, gantungkan cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh para penghuni rumah. Jadi meser pecut Pak, simpan dari ruang tamu, ruang keluarga. Berarti Ustaz Islam senang kekerasan, bukan Bapak semuanya. Rasul itu menyampaikan itu sebenarnya simbolisasi dari adanya aturan yang tegas dan perlunya ketegasan. Sebab seringkali Bapak semuanya jiwa permisif itu yang menghancurkan gitu Pak. Keun pada sebadak keun dari sekarang gitu Pak. Manusia itu kan mohon maaf Bapak semuanya, kita teh ngadidik di rumah teh capek. Tiba-tiba nanti dipengaruhi oleh teman-temannya lingkungan, betul tidak? Nah di situ terkadang punten Bapak semuanya ujian nih tentang apa? Ketegasan. Beda galak dan tegas mah Pak. Galak mah tidak pakai aturan, kalau tegas mah berdasarkan aturan. Makanya kata Rasulullah, muru auladakum bis-shalah wa hum sab'in wa dribuhum wa hum asra. Perintahkan anakmu sholat 7 tahun, pukul kalau tidak sholat usia berapa? 10 tahun. Tuh sosialisasinya 10 tahun tuh Pak. Tahapannya ada gitu, tahapan pengenalan gitu ya, memahami esensinya apa. Baru nanti ketika usia 10 tahun sudah paham, baru ada ketegasan. Tapi masalahnya Pak, mual tegas kamu tuh jadi contoh Pak. Gitu aja. Dahes ya orang tua tegas seperti gini pun tadi. Bapak-bapak nusuk ngarok, anak ngarok kan liar Pak yang nyerang teh. Paling dia cicing seorang ngarok, ayo bapak ngarok, bapak bagi sorangan. Lagi tahu kok dari teh. Dari teh, bapak bagi sorangan, dia macamnya duit. Ada orang minta ya bapak tiba-tiba lagi di bapak beres apa? Mau bisa? Kenapa? Karena apa? Karena tidak ada keteladanan di situ. Beda kalau bapak ada ngarokok, anak ngarokok, wah bisa galak tuh. Dan anak paham banget gitu gitu. Nah seringkali orang tua sekarang itu
Sulit untuk tegas karena apa? Karena tadi tidak menjadi apa? Teladan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi anak teh punya alasan. Padahal Bapak Ibu semuanya, makanya tadi amar ma'ruf nahi munkar. Kamu sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti sudah tidak ada ketegasan dan aturan di rumah tangga itu Bapak Ibu semuanya. Kapungkur makan sepuh kapungkur Pak gaduh hayam bikang wae jeung jalu ditatanya kata tangga lamun can asup ka kandang teh leres ayeuna mah boga budak bujangan jeung gadis dibawa kabur ku badak batur wae atoh nu aya teu ditanyakeun jeung saha nuju naon percaya wae. Makanya Bapak Ibu semuanya itu ya, penting ya adanya aturan dan adanya ketegasan. Dan aturan mah bakal tegak kalau ada ketegasan. Gitu ya. Terutama terkait yang prinsip. Memang banyak juga yang sifatnya fleksibel gitu Pak ya. Fleksibilitas itu penting juga di rumah tangga. Tapi jangan sampai juga terlalu longgar ya. Memang mungkin perlu fleksibilitas. Contoh misalkan bedalah anak SD, SMP, SMA dan kuliah gitu ya. Misalkan dalam urusan waktu ya gitu. Nah kuliah mungkin juga banyak harus baca buku, banyak harus kerja kelompok dan sebagainya. Tapi kan tetap harus ada aturan. Anak SD mah berarti jam 5 kudu aya. Gitu misalkan SMP berenang mirip Pak maghrib, SMA berenang karena udah kudu kursus. Nah itu. Apa boleh sampai isya asal sholat tetap berjamaah misalkan gitu. Kuliah jam 8 gitu, atau jam 9 gitu Pak ya. Tapi sambil tetap dipantau gitu. Ketegasan itu penting. Tapi fleksibilitas dalam beberapa aspek juga diperlukan. Nah, kan kita tinggal melihat mana yang prinsip, mana yang bukan. Yang prinsip sholat, itu prinsip. Nutup aurat bagi perempuan itu prinsip. Paham batasan-batasan pergaulan antara laki dan perempuan itu prinsip. Nah, itu semua harus tegas, gitu kan itu ya. Nah, kalau urusan-urusan yang sifatnya mungkin kebutuhan waktu keluar selama bisa dipertanggungjawabkan dan ada kepentingan yang sangat urgent, gitu ya, itu mah berarti harus apa? Fleksibel, kan gitu ya. Itu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah komunikasi yang menguatkan. Komunikasi. Karena bagaimanapun juga kita mah makhluk yang perlu ngomong Bapak Ibu semuanya. Tapi fenomena sekarang itu Bapak Ibu semuanya terkadang yang terjadi kieu Pak. Anak itu teh capek ngomong dengan ibu, bapak tarang ngomong gitu Pak. Gitu ya. Hari ibu mah kan kalau ngomong teh jika AK-47 Pak. Dan gitu ya. Jadi anak teh kadang mohon maaf ada kieu tah. Kalau ibu udah ngobrol mah gitu. Punten ibu-ibu ya. Jadi kalau anak itu teh langsung jeder gitu kan itu. Hari bapakna cicing memang. Padahal Bapak Ibu semuanya, ini juga sebenarnya kalau baca ayat itu sesuatu itu mengingatkan Ustaz Pak ya. Padahal di dalam Al-Qur'an mah yang harus banyak bicara siapa? Bapak. Ya, dan bahasanya ya. Wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'u fandur mada? Nah, gitu. Ungkapannya ya bunayya anaki jiwa awaki gitu ya. Ungkapan yang halus gitu Pak. Kadang kita mah manggilnya sia bunayya. Si kehet ke mana? Orang tua teh kasar panggil anak teh si kehet gitu kan bakat begeuleuh gitu karena saking begestakeun gitu kan itu ya karena ungkapan teh ya Allah ke anak sendiri ungkapan teh gitu karena nama si kasir ka mana si bagir ka mana gitu kan gitu Pak Ibu semua jadi doa kan ya mau kera kasar ya gunanya karena manusia itu pasti butuh untuk berkomunikasi, ya.
Kadang manusia diciptakan oleh Allah kan punya mulut untuk berbicara itu semuanya ya. Dan komunikasinya juga bukan satu arah, dua arah gitu kan. Memberikan ruang kepada anak-anak untuk apa? Mengembangkan pendapat tuh Pak. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita. Kadang kita jadi bapak nanti nusa rada-rada tedaik dan jangan ngobrol teh. Bang, cek ka mamah itu. Ka mamah deui. Terus jeung mamah teh geus lieur cenah gitu ya. Si mamah main ngobrol teh gitu kan. Biasa begitu Pak Ibu semuanya. Akhirnya anak teh ada. Makanya ibu bapak semuanya katanya pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan itu tanggung jawab ibu itu tidak berdasarkan dalil, dan pendidikan tanggung jawab siapa? Bapak. Ya, bapak. Baik semuanya. Kita kalau ibu lebih kepada kasih sayangnya gitu, ya. Kita yang harus memberikan pengajaran kepada anak-anak kita itu, gitu, bapak-bapak. Dan itu pasti akan bisa dijalankan kalau apa? Komunikasinya jalan, gitu Bapak Ibu semuanya ya, komunikasinya jalan. Yang repot itu kan gini Pak, ya. Semakin dewasa anak kita terkadang apa? Nah, anak kita tadi dikasih gadget canggih, Pak. Tapi ngobrol jadi apa? Jadi kurang, betul? Ya kan gitu. Teknologi untuk berkomunikasi itu semakin canggih, tapi durasi lama ngobrol itu juga itu sangat-sangat kurang. Makanya ibu semuanya penting sekali sebagai orang tua cepat merespon apa? Anak kalau WA nanya gitu ya, itu penting gitu kan ya. Karena bagaimanapun juga mereka akan memahami ketika direspon berarti betul orang tua itu tanggap gitu ya. Dan akhirnya mereka percaya untuk mengungkapkan benar-benar masalahnya itu apa gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ke orang lain begitu ya berbicara. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya ya, yang kelima itu adalah kesalehan finansial Pak. Seringkali hal ini teh dianggap sepele, padahal itu teh penting. Karena apa? Karena kalau keluarga pendapatannya bersumber dari yang haram, kan kata Rasul apa? Kululah min nabata min suhtin fannaru awladiha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka bagiannya. Rekumahan tunduk dan taat anak kepada orang tua. Kalau orang tua ngasih ke anaknya itu haram, gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Jadi lamun aya orang tua Muhammad nyarekan ke ajengan ke kiai, Pak Kiai Pak ajengan Pak Ustaz, nah pun anak matu soleh gitu. Bawa cenah teu dileres dididik di pasantren. Masalahnya bukan tidak dididik Pak, tapi apa? Bahan cetakan gitu ya. Yang masuk teh ieu mah heuras gitu Bapak semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara asupan gizinya ternyata banyak yang haram gitu Pak. Gizi itu penting, tapi lebih penting lagi apa? Kehalalan. Itu ya, halalan, thayyiban itu kan gitu makanya. Ya, tidak thayyiban halalan, Pak. Halalan thayyiban. Thayyibannya berarti apa? Bergizi bahasa kitanya mah gitu. Halalan, nah ini aspek kesolehan katanya Pak. Itu aja. Logikanya gini Pak Ibu semuanya. Makanan itu akan berpengaruh terhadap karakter. Sampai orang Sunda beda yang orang Sabra, orang mana? Orang Sulawesi pada makanan daging gitu, orang Sunda makan lalap wae. Mantap orang Sunda malah gitu. Jadi teu lamun nyarios teh. Nah, orang Sunda mah senang lemes, mohon dan cara makan daging orang Sunda mah apa? Dinamakan dagingnya laki gitu nya urang mah gitu. Senang teh naon? Lalap wae. Itu bayangkan, padahal dua-duanya halal itu berpengaruh terhadap ngomong orang Arab apa ya? Orang Arab mah bewe kopat
opatan tak hiji. Urang mah bet 40 Pak. 40 bagi 5 deh. Terus ya. Jadi pokoknya kan makan daging orang arah lomba mau aja ya gitu. Kasar karena makanan ya. Komo kalau yang haram gitu. Maka memastikan kehalalan yang kita berikan untuk anak istri kita itu menjadi sebuah keniscayaan bagi suami, Pak. Itu baik semua. Dan istri harus memastikan itu ke suami kudu halal. Gitu. Jangan haram itu semuanya ya. Gitu. Dan itu harus diajarkan gitu dari hal yang sepele, label halal gitu kan, karena anak kan belajar ya. Kalau beli makanan label halal itu yang halal boleh, kalau nggak ada jangan. Nah, itu kan anak mulai itu dari semenjak dini sudah paham harus yang halal. Hai bala-bala mah kalau yang label halal, bala-bala mana? Dan label halal, kenapa? Ada makanannya juga pasti dinadang daunan gitu kan, atau tipu mau tidak ada yang haram-haraman insya Allah gitu kan, gitu itu semuanya. Nah, baru nanti semakin dewasa diajarkan bagaimana cara mendapatkan yang halal gitu baik semuanya. Ya. Nah masalahnya banyak orang tua sekarang mah untuk gitu pola pikirnya teh Pak. Yang penting mah betul sebut duit betul, nah deh. Mengarah tafsir kerja mah. Ada cara memperhatikan hal haram bahaya, pasti ngepek ya. Ngepek karena semangat ibadah, ngepek karena perilaku dan karakter gitu ya. Makanya 5 hal ini penting kita wujudkan agar keluarga menjadi keluarga yang betul-betul baik semuanya, menjadi keluarga yang kalau bahasa Al-Quran sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang betul-betul bisa menjadi pilar ya, gitu, pilar kesolehan masyarakat ya, keberkahan bagi umat gitu, ya. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW bisa didoakan terus, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, karena dua nabi ini betul-betul luar biasa ya begitu ya. Dalam hal salah satunya adalah apa? Membina keluarganya ya, istri-istri dan anak-anaknya menjadi generasi yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita juga bisa mewujudkannya dan Allah memberikan bimbingannya kepada kita semua. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.